Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Angie dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep dari fungsi inverse. Kita akan membahas definisi dari fungsi inverse, diikuti dengan cara menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan fungsi inverse dan sifat-sifat yang berlaku pada fungsi inverse. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jika f suatu fungsi dari himpunan A menuju B dinotasikan sebagai f(2 A menuju B, maka fungsi inverse dari fungsi f tersebut adalah fungsi himpunan dari B menuju A yang dinotasikan menjadi f pangkat negatif 1,2 B menuju A. Dengan kata lain, fungsi inverse adalah kebalikan dari fungsi mula-mula. Dan notasinya ditulis dengan f pangkat negatif 1. Perhatikan diagram panah berikut ini. Berdasarkan diagram panah tersebut, arah panah dari titik X menuju titik Y dinamakan sebagai fungsi Y atau fungsi f terhadap X. Sebaliknya, arah panah dari titik Y menuju titik A dinamakan sebagai fungsi X terhadap Y atau yang biasa disebut sebagai fungsi inverse yang dinotasikan sebagai f pangkat negatif 1. Lalu bagaimana cara mengerjakan fungsi inverse? Secara umum, cara menentukan fungsi inverse dimulai dengan memisalkan fungsi f terhadap x menjadi y, kemudian mengubah persamaan menjadi bentuk x terhadap y, sehingga notasi x sama dengan fungsi inverse terhadap y. Dan terakhir, diganti variabelnya dari y menjadi x. Sebagai contoh, diketahui fungsi f sama dengan 3x dikurang 5. Yang ditanya adalah fungsi inverse dari f tersebut. Pertama-tama kita misalkan fungsi f sebagai y, sehingga y sama dengan 3x dikurang 5. Selanjutnya, kita ubah persamaan y tersebut menjadi persamaan x terhadap y. Pertama-tama, kita pisahkan komponen-komponen yang mengandung variabel x ke ruas sebelah kiri. Menjadi 3x sama dengan y ditambah 5. Kemudian, agar menyisakan x, maka kita bagi kedua belah ruas dengan 3. Menjadi x sama dengan y ditambah 5 dibagi 3. Kemudian kita tukar variabel y dengan x. Menjadi y sama dengan x ditambah 5 dibagi 3. Y di sini merupakan fungsi inverse dari fungsi f yang semula, sehingga dapat ditulis fungsi inverse dari x sama dengan x ditambah 5 dibagi 3. Kita masuk ke sifat-sifat yang berlaku pada fungsi inverse. Yang pertama, fungsi inverse dari f dot fungsi inverse dari G sama dengan fungsi inverse dari fungsi komposisi G dot F. Dan berlaku sebaliknya, fungsi inverse dari G dot fungsi inverse dari F sama dengan fungsi inverse dari fungsi komposisi F dot G. Di sini perlu diperhatikan bahwa posisi fungsi F dan fungsi G dibalik posisinya. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui contoh soal berikut ini. Diketahui fungsi f sama dengan 2x dan fungsi g sama dengan akar x. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu fungsi inverse dari f. Kita misalkan dengan y, sehingga y sama dengan 2x dan x sama dengan y per 2, maka fungsi inverse dari fungsi f adalah x per 2.
Sekarang kita hitung terlebih dahulu fungsi inverse dari G. Pertama-tama kita misalkan menjadi Y sehingga Y sama dengan akar X. Kemudian, supaya X tidak dalam bentuk akar, maka kita kuadratkan kedua belah ruas menjadi akar X dipangkatkan 2 atau X sama dengan Y pangkat 2. Sehingga fungsi inverse dari G sama dengan X pangkat 2. Selanjutnya, kita cari juga terlebih dahulu G.F, yang artinya fungsi G dari fungsi F terhadap X. Kemudian kita substitusikan terlebih dahulu X ke dalam fungsi F menjadi 2X. Sekarang kita substitusikan 2X ke dalam fungsi G menjadi akar 2X. Sekarang kita masukkan ke sifat yang semula. Fungsi inverse dari F dot fungsi inverse dari G. Sama artinya dengan fungsi inverse dari F dari fungsi inverse dari G. Pertama-tama, kita substitusi terlebih dahulu nilai X ke dalam fungsi inverse dari G menjadi X pangkat 2. Kemudian kita substitusikan X pangkat 2 ke dalam fungsi inverse dari F menjadi X pangkat 2 dibagi 2. Sekarang kita hitung fungsi inverse dari fungsi komposisi G.F. Kita misalkan G.F sebagai Y, sehingga Y sama dengan akar 2X. Kemudian, kita kuadratkan kedua belah ruas agar variabel X tidak dalam bentuk akar, menjadi akar 2X pangkat 2 atau 2X sama dengan Y pangkat 2. Sehingga diperoleh X sama dengan Y pangkat 2 dibagi 2. Dan diperoleh fungsi inverse dari fungsi komposisi G.F sama dengan X pangkat 2 per 2. Dapat dilihat di sini bahwa fungsi inverse dari F dot fungsi inverse dari G sama dengan fungsi inverse dari fungsi komposisi G.F. Hal tersebut juga berlaku pada fungsi inverse dari G dot fungsi inverse dari F sama dengan fungsi inverse dari fungsi komposisi F.G, di mana pertama-tama dihitung terlebih dahulu fungsi inverse dari G dot F, dan diperoleh hasilnya X pangkat 2 per 4. Dan kemudian dihitung fungsi inverse dari fungsi komposisi F.G, dan diperoleh hasilnya juga sama dengan X pangkat 2 per 4. Kita masuk ke sifat yang kedua. F dot fungsi inverse dari F sama dengan fungsi inverse dari F dot fungsi F sama dengan X. Sebagai contoh, diketahui fungsi F sama dengan 2X dikurang 1. Kita hitung terlebih dahulu fungsi inverse dari F tersebut dengan memisalkan Y sama dengan 2X dikurang 1, dan diperoleh X sama dengan Y ditambah 1 dibagi 2, sehingga fungsi inverse dari F adalah X ditambah 1 dibagi 2. Kemudian kita masukkan ke dalam F dot fungsi inverse dari F, yang berarti fungsi F dari fungsi inverse dari F terhadap X, di mana kita masukkan nilai X ke dalam fungsi inverse dari F, yakni X ditambah 1 per 2. Kemudian X ditambah 1 per 2 disubstitusi ke dalam fungsi F menjadi X ditambah 1 dikurang 1 yang bila kita hitung menjadi X. Kemudian kita hitung fungsi inverse dari F dot fungsi F, yang berarti fungsi inverse dari F dari fungsi F terhadap X. Kita substitusikan nilai X terlebih dahulu ke dalam fungsi F menjadi 2X dikurang 1. Kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi inverse dari F menjadi
2x dikurang 1 ditambah 1 dibagi 2, yang bila kita hitung menjadi x. Di sini terbukti bahwa fungsi komposisi f dot fungsi inverse dari f sama dengan fungsi inverse dari f dot fungsi f, di mana keduanya juga memiliki hasil x. Kita masuk ke sifat yang ketiga. Fungsi inverse dari f yang diinverskan kembali sama dengan fungsi f atau fungsi yang semula. Sebagai bukti, diketahui fungsi f sama dengan 2x dikurang 1. Dan diperoleh fungsi inverse dari f sama dengan x ditambah 1 per 2. Hal ini berdasarkan hitungan kita pada sifat yang sebelumnya. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi inverse dari f yang diinverskan kembali. Kita misalkan y sama dengan x ditambah 1 per 2, di mana diperoleh x sama dengan 2y dikurang 1. Sehingga fungsi inverse dari f yang diinverskan kembali sama dengan 2x dikurang 1, yakni sama dengan fungsi f yang semula. Sekian materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian menyukai materi yang saya ajarkan atau cara mengajar saya, kalian dapat memfollow saya di link berikut ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.